Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rizky Rahmadani dengan NIM 1030924000001. Di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang video langkah awal memahami etika AI dengan IBM. Pengguna AI pada umumnya perlu memahami bahwa ada aturan yang harus diikuti dalam penggunaannya. Aturan inilah yang disebut dengan etika AI. Evolusi pada AI diawali dengan machine learning, yaitu pola sederhana, lalu dilanjut dengan deep learning, pola visual dan audio, lalu ada foundational model, model berskala yang besar, dilanjut dengan generative AI, yaitu bisa menciptakan atau mengenerate konten yang baru. Selanjutnya ada ethic AI. Tahap lanjut evolusi model modern. Pada penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai mahasiswa IT atau mahasiswa pada umumnya yaitu menggunakan AI 24/7. Mulai dari hal yang sangat kecil seperti rekomendasi lagu, navigasi cuaca, transaksi digital, hingga layanan kesehatan. Contoh implementasi yang kompleks, yang pertama, optimasi supply chain. Misalnya pada produksi industri yang skalanya besar. Salah satunya yaitu produksi handphone atau sepatu. Kedua, yaitu ada manajemen transportasi di bandara dan sistem penerbangan. Di sini AI itu terbukti ya mampu mengalahkan manusia dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Misalnya, pada mesin IBM Deep Blue pernah mengalahkan pecatur internasional Garry Kasparov di tahun 90-an. IBM juga memiliki champion AI bernama Watson yang pernah memenangkan kuis Jeopardy di Amerika Serikat. Jadi, apa itu etika AI? Etika AI adalah kumpulan aturan yang memastikan AI bekerja secara adil, aman, dan dapat dijelaskan. Dengan kata lain, AI tidak boleh merugikan siapapun. Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa etika AI itu penting? Yaitu untuk menghindari bias yang bisa muncul yang diakibatkan dari input data yang keliru atau algoritma yang tidak dikelola dengan baik. Contoh dampak bias, yang pertama, layanan kesehatan yang tidak setara. Kedua, sistem rekrutmen pekerjaan yang tidak adil. Ketiga, iklan online bias. Keempat, bias dalam sistem penegakan hukum. Konsekuensi jika bias terus diabaikan yaitu diskriminasi dan ketidakadilan, manipulasi opini, teks, video, audio, pelanggaran privasi, hingga hilangnya kepercayaan publik. Prinsip dasar penilaian etika AI diukur melalui prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut ini adalah 5 pilar etika AI IBM Framework. Yang pertama, explainability. AI harus bisa menjelaskan kenapa membuat keputusan tersebut. Kedua, fairness. Tidak boleh memihak kelompok tertentu, harus memberikan perlakuan yang setara. Ketiga, robustness. AI tetap bekerja stabil pada kondisi normal maupun ekstrim. Keempat, transparansi.
keputusan AI harus didukung rujukan yang kredibel. Bisa dari jurnal, buku, atau berdasarkan otoritas yang relevan. Kelima, privacy. AI wajib melindungi data pengguna sesuai standar ISO, GDPR, dan UU PDP 2022. Teknologi AI dikembangkan dengan pendekatan transparansi yang trustworthy, kepercayaan. Tujuannya adalah membantu manusia, bukan menggantikan peran manusia. Kepemilikan data yang digunakan dalam AI adalah milik si user, pembuat atau penggunanya, bukan milik perusahaan teknologi. Berikut ini adalah upaya tata kelola IBM dalam penerapan etika AI dan tanggung jawab. IBM menerapkan data governance untuk melakukan klasifikasi data, baik data privasi ataupun non-privasi. Tujuannya adalah menekankan angka risiko kebocoran data menjadi serendah mungkin. Misalnya, 0 atau 1 pada skala 10. IBM menerapkan dirinya sebagai klien 0, klien 0, sebelum produk dikomersialkan. Melalui proses asesmen yang ketat, IBM memiliki ethical AI Trustee Board atau dewan dengan komposisi yang beragam, seperti insinyur, ahli hukum, tim HAM, untuk melakukan asesmen rutin dan intervensi jika terjadinya bias. Berikut adalah contoh studi kasus Watson X Governance. Jadi di sini Watson membantu organisasi skala besar enterprise atau pemerintahan dalam pengambilan keputusan kompleks. Contoh penerapannya yaitu pada seperti orkestrasi data untuk mengurangi bias dalam distribusi bantuan sosial, untuk memetakan siapa yang berhak dan mengurangi salah sasaran. Kedua, ada NHS Inggris, yaitu mendistribusikan vaksin COVID-19 secara adil ke kelompok yang rentan atau yang lebih membutuhkan. Menurut saya, poin-poin pada slide ini menegaskan bahwa perkembangan AI sebesar apapun tetap harus ditempatkan dalam konteks kemanusiaan. Etika AI bukan hanya aturan teknis, tetapi fondasi yang memastikan bahwa teknologi berkembang secara bertanggung jawab. Walaupun AI semakin canggih, kita tidak boleh menganggap hasilnya sebagai kebenaran mutlak. Justru kemampuan kita lah yang harus mengoreksi hal tersebut. Dan dengan bertanya dan mengendalikan teknologi adalah bukti bahwa manusia tetap memiliki peran utama. AI seharusnya menjadi mitra bukan pengganti. Selain itu, tanggung jawab etis tidak hanya berada pada pengembang, tetapi juga pada pengguna. Setiap orang yang memakai teknologi berbasis AI memiliki peran dalam menjaga keamanan data, memahami batasannya, dan memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Dengan pendekatan ini seperti ini, AI dapat menjadi teknologi yang benar-benar aman, adil, dan bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.